Dan begitu saya cek ya, tadi di sini itu udah ada saldo USDT sebesar 12 USDT ya yang masuk ke akun pintu kita. Oke, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengirim koin dari aplikasi Indodax ya ke aplikasi Pintu. Nah, video ini itu bertujuan untuk teman-teman yang saat ini pengen membeli koin-koin yang nggak ada di Indodax ya. Kalian pengen beli koin yang hanya tersedia di Pintu ya, ataupun buat teman-teman yang saat ini itu pengen staking PTU di Pintu ya, atau buat teman-teman yang memang ada keperluan khusus di aplikasi Pintu ya. Jadi di sini kita akan coba praktek ya bagaimana cara kirim koin langsung ya dari aplikasi Indodax ke aplikasi Pintu. Dan seperti yang teman-teman lihat saat ini saya punya estimasi nilai aset itu sekitar 1.768.000 sekian ya. Dan kalau kita lihat di menu wallet ya, jadi dari 1.700.000 ini itu terbagi ke beberapa koin. Dan di sini ya saya mau bilang buat teman-teman semuanya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya beberapa koin di Indodax kalian ya, dan kalian pengen kalian campur gitu ya, ataupun kalian aduk langsung ya ke dalam satu koin supaya biayanya itu nggak terlalu mahal. Nah, itu saran saya ya. Kalian bisa kirim koin menggunakan stable coin ya. Jadi di sini saran saya teman-teman bisa kirim melalui USDT aja ya. Jadi contoh misalnya kalian itu punya Bitcoin ya, kemudian kalian punya Ethereum ya, kalian punya BNB dan sebagainya ya. Dan kalian pengen jual semua koin kalian ini lalu kalian mau kirim ke Pintu ya. Nah, saran saya kalian bisa jual semua koin kalian terlebih dahulu, kemudian kalian convert ke USDT. Nah, baru teman-teman bisa kirimkan ke Pintu ya guys ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena berdasarkan pengalaman saya, kalau teman-teman langsung kirim ya masing-masing koin tersebut itu ke Indodax, nah itu biasanya biayanya lebih mahal ya. Kalian akan kena biaya jaringan berkali-kali ya. Dan juga teman-teman biasanya itu kalau kalian transfer menggunakan koin-koin itu, nah biasanya nanti di Indodax-nya itu ada jaringannya sedangkan di Pintunya itu nggak ada ya. Jadi sering terjadi seperti itu ya. Dan kalau misalnya teman-teman menggunakan jaringan yang aneh-aneh ya, misalnya kayak saya udah pernah contohkan ya, saya menggunakan jaringan Optimis ya waktu itu seingat saya. Nah, itu proses kirim koinnya itu cukup lama ya guys ya. Jadi membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit ya. Padahal kalau kita biasanya menggunakan BEP20 itu kurang dari 1 menit ya, ataupun 1-2 menit itu udah langsung diterima di aplikasi tujuan kita ya. Oke, paham ya guys ya. Dan belum lagi biaya jaringannya itu kalau menggunakan selain BEP20 setahu saya itu jauh lebih mahal ya. Jadi ada beberapa alasan kenapa di sini saran saya teman-teman bisa gunakan opsi USDT aja ya kalau memang kalian pengen kirim koin dari Indodax ke Pintu ini. Oke, di sini kita coba contohkan ya. Nah, saat ini saya punya saldo rupiah ya sekitar 535.000 ya, dan saldo USDT saya itu cuman 5 USDT doang. Nah, jadi di sini saya akan coba membeli USDT ya guys ya, dan coba kita kirimkan ke aplikasi Pintu kita. Nah, di sini kita tinggal klik aja menu trade, kemudian di bagian BTC IDR ini kita pilih USDT IDR ya. Nah, yang paling atas ini kita klik aja. Nah, selanjutnya kita tinggal beli USDT-nya. Nah, saya kan punya saldo IDR itu sebanyak 535.000. Di sini kita pilih limit ordernya, kita ganti dengan market order ya supaya cepat. Lalu kita masukkan totalnya ya. Di sini saya pengen beli sekitar Rp200.000. Nah, kalau udah kita tinggal klik beli USDT. Nah, oke, maka pembelian berhasil, dan begitu kita klik di bagian menu wallet. Nah, saat ini untuk aset USDT kita itu udah bertambah ya. Yang awalnya itu 5 dan sekarang itu udah menjadi 17. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk mengirimkan aset USDT ini ke Pintu. Kita tinggal klik aja aset USDT-nya. Nah, kemudian teman-teman nanti diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini kan kita mau mengirimkan koin dari Indodax ini ke Pintu. Nah, artinya di sini kita ingin menarik ya koin kita yang ada di Indodax ini ke aplikasi Pintu. Nah, otomatis kita di sini klik menu tarik, kemudian kita pilih yang alamat ya. Nah, setelah itu kita diarahkan ke halaman ini. Nah, jadi di sini teman-teman itu harus memilih jaringan apa yang ingin kalian gunakan. Nah, saran dari saya teman-teman bisa gunakan jaringan BEP20. Nah, begitu kita udah pilih jaringan BEP20, maka kita diarahkan ke halaman ini ya. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman buka aplikasi Pintunya.
Nah, oke, di sini saya udah ada di aplikasi Pintu saya ya, dan seperti yang teman-teman lihat saya punya saldo sekitar 717.000, dan untuk lebih detailnya itu kita bisa klik menu wallet. Nah, seperti yang kalian lihat di sini saya punya sekitar 300.000 rupiah ya, dan juga 100 Pintu token ya. Jadi di sini kan kita memang belum ada aset USDT. Nah, bagaimana cara menerima aset USDT-nya? Kita tinggal search aset aja ya. Kita klik search aset. Nah, kemudian nanti muncul koin-koinnya. Nah, ini tinggal kita klik yang USDT Tether ya. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya. Kemudian ya, karena kan kita ingin menerima koin dari Indodax tadi, maka kita di sini pilih yang receive ya. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, lalu kita tinggal sesuaikan aja jaringan yang digunakan tadi ya. Jadi pastikan ketika kita mengirimkan koin dari satu exchanger ke exchanger lainnya itu ya, pastikan koinnya harus sama dan juga jaringannya harus sama. Nah, jadi tadi karena kita pilih yang BEP20, maka di sini kita pilih BEP20 juga ya. Kita tinggal klik aja Binance Smart Chain ini ya, BEP20. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, selanjutnya kita tinggal salin aja USDT address-nya ini ya. Oke, coba kita salin. Nah, setelah kita salin, kita tinggal paste aja di bagian alamat penerima ini ya. Oke, udah saya paste. Nah, selanjutnya kita tinggal tentukan berapa jumlah yang mau kita kirimkan. Nah, di sini saya punya 17 USDT dan saya akan coba kirim sekitar 12 ya guys ya, 12 USDT. Nah, seperti ini. Kalau udah kita tinggal klik selanjutnya. Kemudian kita diarahkan ke halaman konfirmasi penarikan ya. Jadi di sini itu untuk biaya layanannya itu 0 USDT ya guys ya. Kemudian kita tinggal klik tarik koin. Lalu masukkan PIN dari aplikasi Indodax kalian. Nah, kemudian kalian diarahkan ke halaman ini ya. Jadi kalian harus verifikasi email kalian juga. Nah, kalian tinggal klik aja kirim kode. Kemudian teman-teman silahkan buka alamat email yang terdaftar di Indodax kalian ya. Nanti kalian akan menerima email seperti ini. Nah, kalian tinggal salin aja kode ini ya. Kode yang dikirimkan ke email kalian. Lalu kalian tinggal paste ke sini guys. Nah, kalau udah kalian tinggal klik selanjutnya. Nah, oke, maka seperti yang teman-teman lihat di sini proses kirim USDT kita itu sedang pending ya statusnya. Nah, selanjutnya kita tinggal tunggu aja ya. Status pendingnya ini menjadi berhasil. Nah, oke, setelah menunggu kurang lebih 2 menit ya guys ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini untuk proses kirim koin kita ya, ataupun status tarik USDT kita saat ini itu udah berhasil. Nah, kalau statusnya udah berhasil seperti ini ya, biasanya saldonya itu udah masuk ke akun Pintu kita. Dan begitu saya cek ya, tadi di sini itu udah ada saldo USDT sebesar 12 USDT ya yang masuk ke akun Pintu kita. Nah, kalau udah seperti ini itu artinya proses ya kirim koin dari Indodax ke aplikasi Pintu yang barusan kita lakukan itu udah berhasil ya guys ya. Oke, demikian aja ya video bagaimana cara kirim koin dari aplikasi Indodax ke Pintu ya. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian ya. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.